Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi membaca kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah. Sekarang udah di mengenai lil khafdi salasun alamatin, tanda-tanda khafat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Walil khafdi salasun alamatin. Sabit bagi khafat itu tiga segala tanda. Jadi ada tiga tanda bagi khafat. Yang pertama al-kasrah. Yang pertama adalah kasrah. Wahia dan bermula dengan kasrah. Al-aslu itu adalah asal. Kasrah itu adalah asal. Wal ya'u wal fathatu wa huma naibatani 'anil kasrati. Ya dan patah. Ya dan patah dia itu pengganti keduanya dari kasrah. Sedangkan kasrah itu adalah asalnya. Sedangkan ya dan patah adalah pengganti dari kasrah. Fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Maka adapun bermula kasrah, fatakunu itu ada ianya kasrah alamatan lil khafdi itu menjadi tanda bagi khafat fi salasati mawadi'a pada 3 sampai tempat. Jadi kasrah bisa menjadi tanda untuk khafat. Kasrah menjadi tanda bagi khafat ada 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufrad. Yang pertama pada isim mufrad. Pertama isim mufrad al-munsharif yang munsharif, artinya yang menerima saraf. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala huda. Contoh pertama yang terletak pada bismi. Bi ini huruf jar. Isminya majrur dengan bi, tanda jarnya kasrah. Ini dijarkan dengan huruf, sedangkan ismi dan Allah ini Allah dijarkan dengan idhofah. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahimi itu dijarkannya dengan sifat naat. Contoh kedua ulaika ala huda. Itu huda dijarkan kepada ala. Huda kenapa majrurnya kok barisnya fathah? Seperti di atas. Kasrah adalah asal. Kasrah al-kasratu hiya aslu. Sedangkan fathah dan ya adalah pengganti daripada kasrah. Ulaika bermula mereka itu ala huda itu sabit di atas petunjuk. Ala huruf jar, huda majrur dengan jar, tanda jarnya ya muqaddarah. Nah, fathah muqaddarah. Bukan fathah muqaddarah. Wa fi jam'i taksiril munsarifi, dan pada jamak yang kedua pada jamak taksir yang menerima saraf. Contohnya lirrijali nasibum mimma iktasabu. Lirrijal. Nah, jadi yang kedua jamak taksir yang menerima saraf. Nah, lirrijal, contoh pada lirrijal. Li ini adalah huruf jarnya. Ya, lirrijal majrur dengan li, tanda jarnya kasrah. Rijal ini dikhafatkan dengan lam, dengan li, dijarkan dengan li. Ya, karena dia jamak taksir. Karena dia jamak taksir, dijarkanlah oleh la. Ya, oleh li. Ya, yang ketiga, wa fi jam'il muannatsis salim, dan pada jamak muannas salim ma humila alaih. Ya, dan barang-barang yang ditanggungkan kepadanya jamak muannas salim. Contoh waqul lil mu'minat, dan katakanlah bagi orang-orang perempuan yang beriman. Ya, wa marartu bi aulatil ahmal, dan aku melalui dengan wanita-wanita yang hamil. Ya, qul katakanlah, qul fi'il amar. Qul fi'il amar li huruf jar, mu'minati majrur dengan li, tanda jarnya kasrah yang zahir pada akhirnya.
Nah, itu begitu juga marartu bi aulati, marartu fi'lan fa'il bi huruf jar, aulati majrur dengan bi tanda jarnya kasrah. Karena aulati itu ma humil alaih, yang dipertanggungkan kepada jamak muannas salim. Jadi itu adalah tanda-tanda khafat pada 3 tempat. Yang pertama ingat isim mufrad, yang kedua jamak taksir, dan yang ketiga jamak muannas salim. Nah, sekarang ya, tadi kasroh, sekarang ya. Ya wa ammal ya fatakunu alamatan lil khafdi, maka adapun bermula ya itu Indonesia, maka ada dianya ya itu menjadi tanda lil khafdi bagi khafat fi thalathati mawadi'a. Kalau ya menjadi tanda bagi khafat ada 3 tempat. Yang pertama fi asma'il sittah, fil asma'i sittah, pada isim-isim yang 6. Isim yang 6 contoh irji'u ila abikum. Pulanglah kalian kepada ayah kalian. Illa ini huruf jar, illa huruf jar. Abi ini majrur dengan ya, tanda jarnya apa? Ya. Tanda jarnya ya, abikum. Contoh. Contoh lain kama amintum ala akhihi. Ya, akhihi, akhihi juga sama, majrur dengan ala, tanda jarnya ya. Dan marartu bi hamika wa fika wa hanika, itu sama juga, tanda jarnya ya. Wal jari zil qurba, dan jari zil qurba. Dan yang kedua wafil musanna wa mahmil alaih, dan pada isim tasniyah. Yang pertama pada asma'us sittah, yang kedua pada isim tasniyah. Contoh hatta ablaghu majma' al-bahraini, hatta ablagha majma' al-bahraini. Dan isim tasniyah. Ya, jadi yang jadi permasalahannya di bahraini. Yang di sini sehingga sampailah berhimpun dua laut bahraini. Ini tanda jarnya ya, bahraini, tanda jarnya ya, bukan nun, bukan kasroh yang terletak pada nun tersebut. Ya. Hatta ablag telah sampai, sehingga sampai ia akan berkumpul, sehingga sampai dia majma'al bahraini akan berkumpul dua laut. Akan berkumpul dua laut. Hatta huruf penasab mansub, yang menasabkan yaitu huruf an yang dibuangkan. Ablagha fi'il madi, tugasnya merafakan fa'il, menasabkan maf'ul, dhamir dalam takdirnya dhamir dalam, yaitu huwa. Majma'a maf'ulnya maf'ul mansub, tanda nasab fathah. Bahrain adalah majma' mudhaf, bahraini mudhaf ilaih, mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, tanda jarnya adalah ya. Wa maratu bi isnaini wasnataini. Dan yang ketiga wa fi jam'il mudzakkar salim, yang ketiga jamak mudzakkar salim wa ma humila alaihi. Wa qul lil mu'minat, dan katakanlah bagi orang-orang yang perempuan yang beriman. Contoh lain wa nahu fa it'amu sittina miskinan, maka berikanlah it'amu sittinan, maka memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Yang jadi permasalahannya di mana? Di sini kan tanda jarnya ya menjadi tanda jar bagi khafat pada jamak mudzakkar salim, yaitu terletak pada sitina dan miskinan,
Ya-nya itu adalah tanda khafatnya. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarifu mufradan kana nahwu wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Nah, adapun bermula fathah itu niscaya maka ada dianya fathah itu menjadi tanda bagi khafat fil ismil ladzi la yansarifu mufradan kana. Kalau fathah dia menjadi tanda bagi khafat pada isim yang tidak menerima saraf. Artinya dia tidak menerima garis kasrah, garis bawah. Nah, mufradan kana. Baik dia itu mufrad au jam'at taksir ataupun jamak taksir. Contoh wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila. Wa auhayna dan kami telah memberikan wahyu kepada Ibrahim wa Ismail. Ila di sini kan huruf jar. Ibrahim majrur dengan jar, tanda jarnya fathah. Kenapa? Karena dia la yansarif, tidak menerima saraf, tidak menerima garis kasrah. Tidak menerima baris bawah. Dia tidak menerima garis bawah di sini. Sehingga makanya disebut dia la yansarifu. Fahayyu bi ahsana minha. Begitu juga dengan kalimat ahsana, harusnya kan dia ahsani, tidak, tapi ini dengan dibaca ahsana. Au ataupun jamak taksir, au jamak taksirin ataupun jamak taksir. Contoh min mahariba. Harusnya min maharibi, tapi ini mahariba karena dia ghairu munsharif, maka dia tidak menerima sharaf. Kecuali batal syaratnya illa idza urifa, kalau dia diidhafahkan. Contoh fi ahsani taqwimnya. Ahsan isim afdalat tafdil. Kalau diidhafahkan dia menjadi batal. Jadi dia tidak layan sarifu lagi, dia munsharif, menerima syarat. Kalau bi ahsana di sini diidhafahkan seperti fi ahsani taqwim, dia bisa menjadi batal ghairu munsharifnya, batal baris atasnya. Jadi dibaca bi ahsani. Pada sama seperti contoh di sini fi ahsani taqwim, karena diidhafahkan kepada taqwim maka ahsan ini adalah dibaca kasrah. Alhamdulillah. Au dakhalat alaihi alun, ataupun masuk di atasnya oleh alif lam. Contoh wa antum aqifuna fil masajid. Dan bermula kalian aqifuna itu yang beriktikaf di dalam masjid. Fil masajid, karena masajid ini ada alif lam. Ada alif lam di sini, maka batal ghairu munsharifnya. Kalau nggak ada alif lamnya jadi dibacanya gimana? Wa antum aqifuna fi masajida. Nah, itu cara baca. Kalau nggak ada alif lamnya. Ini tanggung dikit lagi ya. Sekarang jazam. Walil jazmi alamatani, dan sabit bagi jazam itu dua tanda. Yang pertama as-sukun. Yang pertama sukun. Wa huwal aslu, dan dia itu adalah asal. Wal hazfu huwa naibun min anhu. Sedangkan buang dia itu pengganti daripada sukun. Membuang adalah pengganti daripada sukun. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al mudhari' as-sahih al akhir alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un nahu lam yalid wa lam yulad. Maka adapun bermula sukun itu niscaya adalah dianya sukun itu menjadi tanda bagi jazam fil fi'l al mudhari', pada fi'il mudhari' as-sahih akhir, yang sahih akhir, alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, yang tidak bersambung dengannya fi'il, dengan ianya fi'il dengan akhirnya oleh sesuatu apapun.
Jadi sukun ini adalah tanda bagi jazam pada fi'il mudhari yang sahih akhir. Sahih akhir itu apa? Alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Dia tidak bersambung oleh apapun di akhirnya. Di akhir fi'il mudhari tidak bersambung apa? Artinya bersih, sahih dia. Contohnya seperti yadribu. Yadribu itu adalah fi'il yang sahih, di akhirnya enggak apa ada sesuatu apapun. Ya, ketika kemasukan huruf yang menjazamkan, yang membuat di akhirnya itu menjadi sukun, itulah fi'il yang sahih. Contohnya lam yalid. Yalid ini asalnya yalidu dibacanya karena ada lam, jadilah dia dibaca sukun. Lam yalid wa lam yulad. Contoh di akhirnya itu sukun, nggak dibaca yalidu karena ada yang membuat dirinya menjadi sukun, mati di ujungnya. Disebutlah lam ini adalah huruf pejazam, huruf yang membuat dia sukun. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Cuman kalau dalam ilmu qiraah nggak boleh kita baca lam yakun, tapi dalam ilmu tajwid ya, dalam membaca qiraah Al-Qur'an bacanya walam yakul lahu kufuwan ahad. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الأخير وهو ما آخره حرف علات. Jadi adapun bermula membuang itu niscaya ada dianya membuang itu menjadi tanda bagi jazam fil fi'il mudhari pada fi'il mudhari al mu'tal al akhir pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Kalau membuang itu ada dia menjadi tanda jazam bagi sukun, menjadi tanda bagi jazam pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Tadi sukun itu adalah asal, sedangkan buang bismillah. Sedangkan buang, ini bukannya sukun tapi dibuang di akhirnya, yaitu terletak pada fi'il mudhari yang akhirnya mu'tal, artinya akhirnya ada huruf ilatnya, yaitu wa huwa ma akhiruhu harful ilat, dan dia itu adalah fi'il yang di akhirnya ada huruf ilatnya. Wa huruful ilat dan bermalah huruf ilat itu alif, waw, ya, alif dan ya. Jadi huruf-huruf ilat itu adalah alif, waw dan ya. Walam yakhsha illallah. Contoh walam yakhsha. Ini asal-asalnya ada ya-nya di ujungnya. Yakhsha seperti ini. Sebentar. Beda kan? Beda dengan tulisan di atas itu. Kalau itu langsung bentuknya sya-nya, kalau ini ada ya-nya di akhir. Walam yakhsha. Karena masuk huruf jazam, jadi ya yang di akhirnya dibuang, tidak dibaca ya-nya. Walam yakhsha nggak dibaca 2 harakat, nggak dipanjangkan, tapi walam yakhsha. Wa huruf ataf, lam huruf menjazamkan, yakhsha fi'il mudhari majzum dengan lam, tanda jazamnya buang ya, karena dia mu'tal ya. Illallah, kecuali Allah. Walam yakhsha illallah. Wa may yad'u ma'allah. Juga yad'u. Yad'u asalnya ujungnya ada huruf waw. Yad'u. Asalnya seperti ini. Yad'u. Dibuanglah huruf wawnya ini menjadi jadi yad'u. Kita dibaca wa may yad'u ma'allah. Begitu juga wa may yahdillah. Dan wa fil af'alil lati raf'uha bi sabatin nuni. Dan pada fi'il yang bermula rafa'nya fi'il itu sabit bi sabatin nun, dengan menetapkan nun. Dan juga
pada fiil-fiil yang ketika rafanya itu dengan menetapkan nun. Nah, ada nunnya ketika dirafakan. Contohnya, in tatuba ilallah. In tatuba ilallah. Ini in harfu syartiyah yang menjazamkan. Jika bertobat keduanya, asalnya begini. Tatubani. Ya, asalnya tatubani. Ada nunnya. Ketika marfu begitu tatubani, karena ada huruf syartiyah yang menjazamkan tatuba, dibuanglah nunnya ini. Ya, menjadi in tatuba ilallah. Nah, juga begitu wa in tasbiru wa tattaqu, asalnya tasbiruna wa tattaquna. Ya, karena ada huruf in yang menjazamkan, maka dibuanglah huruf nunnya. Wala takhafi wala tahzani. Begitu juga pada la takhafi wala tahzani, asalnya wala takhafina wala tahzanina. Ya, adalah fi'il yang ketika rafanya adalah dengan menetapkan nun. Karena adanya huruf yang menjazamkan, maka dibuanglah nunnya tersebut. Nah, mungkin sampai di sini. Inilah mengenai tanda-tanda isim. Ini udah masuk ke fasal. Mungkin sampai di sini aja dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.